Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Syarat-syarat jarih dan mu'adil. Untuk subbabnya yang pertama yaitu syarat jarih atau orang yang menjarah, yang kedua syarat mu'adil, yang ketiga adab-adab jarih dan mu'adil, yang keempat al-jarih dan mu'adil yang terbilang. Bahwa ilmu jarh wa ta'dil adalah sebuah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Bisa kita lihat bahwa tidak semua hadis itu perawinya terpuji dan tidak semua hadis itu bersifat dhaif perawinya. Oleh karena itu, untuk mengenali keadaan para periwayat, baik kelebihan maupun kekurangan, maka diperlukan informasi dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama ahli kritik hadis. Kritikan para periwayat hadis tidak hanya berkenaan dengan hal-hal yang terpuji saja, tetapi juga mengenai hal-hal yang tercela. Kritikan itu juga mengenai keadaan diri perawi, yaitu tentang syarat jarih dan mu'adil. Hal-hal itu tidak dapat dikemukakan untuk dijadikan pertimbangan dalam hubungannya, apakah dapat atau tidak diterimanya riwayat hadis yang mereka riwayatkan. Langsung saja, subbab yang pertama yaitu syarat jarih atau orang yang menjarah. Bahwa dalam Islam jarh itu diperbolehkan. Banyak dalil yang menunjukkan bolehnya jarh, walaupun ada beberapa ulama yang berpendapat keharumannya. Namun menurut jumhur dibolehkan, bahkan wajib dalam kondisi tertentu dengan dalil A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'i fatabayyanu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dari syarat-syarat jarih atau orang yang menjarah ada beberapa syarat. Yang pertama yaitu 1. Penjarh harus seorang yang adil, agar ia menahan dan berhati-hati dari menuduh seseorang dengan kebatilan. Yang kedua, penjarh harus mencurahkan perhatiannya untuk mempelajari dan mengetahui keadaan perawi. Yang ketiga, penjarh harus mengetahui sebab-sebab jarh. Yang keempat, tidak ta'assub atau fanatik. Untuk sebab yang kedua yaitu syarat mu'adil. Selain itu, para ulama juga menetapkan syarat-syarat yang khusus yang harus dipenuhi oleh seorang jarih dan mu'adil. Berikut ini syarat-syarat sebagai mu'adil, yaitu yang pertama, mu'adil harus seorang yang adil, yaitu muslim, baligh, berakal, dan selamat dari sebab-sebab kefasikan dan dari peraga yang buruk. Yang kedua, mu'adil harus bersungguh-sungguh dalam mencari dan mempelajari keadaan para perawi. Yang ketiga, mu'adil harus mengetahui sebab-sebab yang menjadikan seorang perawi adil atau jarh, dan tidak berhukumi kecuali telah pasti kebenaran sebab-sebab tersebut. Yang keempat, tidak ta'assub terhadap orang yang ditakdirnya, sehingga ia akan mentakdir dan menjarh dikarenakan asabiyah mazhab atau negara. Poin selanjutnya yaitu adab-adab jarih dan mu'adil. Beberapa adab yang mesti dimiliki oleh al-jarih dan mu'adil sebelum mereka mengeluarkan pandangan berkaitan al-jarh wa ta'dil pada seorang perawi diantaranya. Yang pertama, tidak meletakkan hukum al-jarh kepada perawi melebihi apa yang diperlukan, yaitu dengan meninggalkan lafadz al-jarh yang tidak diperlukan
dan hanya menumpukan kepada lafadz yang berkaitan dengan periwayatan perawi tersebut dari sudut pandang al-adalah dan al-dhabut. Yang kedua, bersikap amanah dalam meletakkan hukum kepada perawi dengan menyebut semua yang berkaitan dengan perawi tersebut sama ada jarh dan ta'dil, tidak hanya meletakkan al-jarh saja dan meninggalkan al-ta'dil. Yang ketiga yaitu tidak meletakkan al-jarh kepada perawi yang tidak memerlukannya, seperti para perawi isnad yang terakhir. Ini adalah karena al-jarh disyariatkan dengan tujuan darurat. Sesuatu yang tidak darurat kepadanya tidak harus dijelaskan. Yang keempat yakni tidak menghiraukan sebagian kelemahan pada perawi yang mana itu masih merupakan hal umum yang ada pada manusia, terutama kelemahan yang tidak berpengaruh pada periwayatan. Yang kelima yaitu bersikap adil dalam meletakkan hukum pada perawi. Dengan meletakkan semua al-jarh wa ta'dil, maka dia tidak akan mengangkat perawi lebih dari martabat yang layak baginya dan tidak juga menjatuhkannya, serta tidak menggunakan lafadz-lafadz tanpa hak kecuali yang bertepatan dengan keadaan rawi tersebut. Poin yang keenam yaitu harus mengetahui semua hukum berkaitan dengan seorang perawi, yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam, mengetahui keadaan perawi dan meneliti keseluruhannya, dan tidak meletakkan al-jarh kecuali setelah pasti akan kewujudannya. Ya, saya akan meneruskan poin selanjutnya, yakni al-jarh dan mu'adil yang berbilang. Adapun berbilangnya jarh mu'adil itu bukanlah merupakan salah satu syarat untuk diterimanya jarh dan ta'dilnya bagi seorang perawi. Bahkan cukup seorang jarh dan mu'adil, maksudnya satu saja itu sudah cukup, nggak harus lebih dari satu. Itu sama pendapatnya dengan Imam Nuruddin dalam kitab Manhaj Nuqat Hadis, yakni tidak disyaratkan harus laki-laki maupun perempuan, karena jarh wa ta'dil itu adalah area bebas gender. Hanya saja harus memiliki syarat-syarat yang sudah ditentukan, seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yang tadi. Dikatakan juga al-jarh dan ta'dil tidak akan dikira kecuali daripada dua orang laki-laki, seperti halnya dalam hukum persaksian, dan pandangan pertama telah dirujukan oleh jumhur. Ini berbeda dengan pendapat yang awal. Pasalnya pendapat yang kedua ini menyaratkan agar bisa diterima jarh dan ta'dilnya seorang kritikus hadis itu harus keluar dari dua orang laki-laki, seperti halnya hukum persaksian. Dan mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.